lagi, coba kita bisa mulai atau kita tunggu beberapa teman sahabat sobat trader HSB lainnya dulu ya, Ibu Kiki ya, sama mungkin Saudara Winner. Selamat malam juga, selamat bergabung di acara webinar dari HSB hari ini. Kita akan mulai jam 19.15. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain juga, kita bisa berbincang ataupun Pak Albert ada yang mau disampaikan mungkin. Nah, Pak Albert malam ini akan mewakili dari wakil piala HSB, sedangkan saya sebagai pembicara tamu di acara webinar malam ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung Ibu Kiki dan Saudara Winner. Ya, selamat malam Pak Amin dan selamat malam kepada para peserta terhormat. Pada webinar ini kami sangat bergembira ya dan bersemangat untuk menyambut Bapak Ibu semua dalam acara webinar ASP Pialang Berjangkar ini. Jadi saya Albert akan menjadi pembawa acara sekaligus perwakilan dari wakil pialang HSB untuk sesi ini. Saat ini kami memiliki kesempatan istimewa untuk dari Pak Aminuddin ya, yang luar biasa, seorang analis terkemuka dari HSB. Jadi Bapak Amin nanti akan memandu kita nih untuk sesuai dengan topik webinar kali ini yaitu untuk mencari peluang profit minggu ini. Khususnya ini terkait dengan jadwal rilis data FOMC nanti malam dan juga berita dari Amerika Serikat data tenaga kerja non-farm payroll ya yang dijadwalkan hari Jumat. Jadi Betul. untuk menyimpan waktu, mari kita sambut Bapak Aminuddin dengan antusias dan silakan buka untuk webinar ini dengan penuh semangat nih. Silakan Pak Amin. Ya, semangat semuanya juga Pak Albertus. Jadi kita udah berkumpul berlima nih. Sekarang 19.16 ya. Kita tunggu 4 menit lagi aja ya, biar bisa kita mulai pembicaraannya dan pembahasan topik untuk eh, topik hari ini ya di webinar trading dari HSP. Kita akan membahas tentang ini ada dua data besar minggu ini, yaitu khususnya nanti malam atau jam 2 malam itu ada data FOMC yang dilanjutkan dengan adanya pidato dari Gubernur Bank Sentral ataupun Ketua Dewan The Fed Jerome Powell. Nah, ini yang lebih penting lagi itu kita akan terfokus untuk pidatonya itu yang lebih eh, impact-nya lebih besar karena memang pidatonya yang akan ditunggu tersebut adalah mungkin memberikan sedikit bocoran ataupun indikasi ataupun mungkin wacana tentang pemangkasan suku bunga di 2024 dari The Fed. Jadi itu yang sangat ditunggu dan kita lihat mungkin market sudah mengantisipasi adanya berita yang dovish ya, misalnya pemangkasan suku bunga untuk bulan Maret ke depan itu jika memang dibicarakan dalam pidatonya itu akan memberikan impact yang sangat besar untuk pelemahan US dollar. Lalu juga hari Jumat ada data NFP dan data unemployment average hourly earning seperti biasa paket tiga data itu yang menjadi fokus dari awal bulan ya, setiap awal bulan untuk data non-farm payroll. Oke, mungkin eh, teman-teman yang lain kita tunggu sebentar lagi ini. Sekarang tinggal 3 menit lagi ya. Mungkin saya ingin menyapa dari Ibu Kiki, Saudara Winner dan Saudara Modal Dikit ini. Saya bacakan berdasarkan ininya aja ya, ID-nya yang terbaca di sini. Gimana Ibu Kiki? Apa kabar Ibu? Kabar baik, Pak Amin. Ya, Kabar baik. Makasih. Alhamdulillah sehat-sehat ya Ibu. Pak Amin Trading. sehat-sehat. Sama Pak Alhamdulillah Ibu Albert sehat. sehat-sehat. Ini Pak Albert juga sehat. Alhamdulillah teman-teman Oh HSP iya. juga sehat semua. Gimana Bu? Ada posisi trading apa nih Bu hari ini? Enggak, Atau?
Enggak, Pak Amin. Cuman lesson too much. Lebih baik dan bijaksana kalau sebelum data besar itu clear posisi ya, Pak Amin. Ya, Karena betul. kalau Itu ada sangat posisi itu sama dengan kita berjudi ya, Pak Amin. Kalau mau ada big betul. news, kemudian Memang ada kita posisi. sebelum posisi ataupun rilis data aktual itu kalau kita trading, kita cuma membeli rumorsnya aja ya, Bu. Kita ngelihat sentimen Oh, market yang ada nih misalnya, tetapi dengan iya. waspada dan paling paling apanya tuh paling safe-nya sebelum data udah clear gitu. Jadi, Oh, ya. nah Ibu prinsip Ibu Kiki juga ini mantep banget untuk bisa Dan diterapkan. begini juga Pak Amin. Ya. Before and afternya itu. After the Mm-mm. news itu penuh dan syarat dengan respon pasar. Kita lihat datanya hijau, dolar istilahnya bagus kan, dolar Iya menguat. bagus untuk dolar. Tahu-tahu respon pasar kayaknya anula nggak signifikan, nggak Iya, datanya nggak. Jadi istilahnya after news juga nggak menjamin itu data ya Pak Amin, entah betul merah betul. atau Jadi jadi memang setelah data benar-benar itu kita menunggu konfirmasi dari kalau kita lihat teknikal ya Bu ya, kita ngelihat sentimennya, ya. volumenya itu kita stabilnya di antara 30 menit sampai 45 menit setelah data keluar ya. Nah, contohnya juga Oh, misalnya kalau pidato itu kan panjang kan. Itu iya. istilahnya beberapa statement akan di garis bawah ataupun ditebalkan untuk lebih difokuskan oleh pelaku pasar sebagai indikasi tentang kebijakan yang akan datang gitu ya misalnya. Nah, itu memang Oh, agak panjang. Jadi memang lebih safe lagi sih kalau dari pengalaman saya yang saya lihat itu data FOMC pagi-pagi ya setelah market Asia buka itu responnya seperti apa. Tergantung juga kembali kepada pidatonya tersebut, Ibu. Misalnya oh, ya. pidatonya itu sudah ngasih statement yang kuat atau bold statement kalau mereka akan pangkas bunga di bulan apa, misalnya Maret, nah itu udah rally dovish untuk dolar itu bisa sangat sangat mungkin terjadi gitu ya. Nah, contohnya Sip. saya melihat hari ini eh, pergerakan di forex gitu ya khususnya lalu emas gitu ya. Nah, untuk forex sendiri kan mata uang counter terhadap US dollar itu sedang ada di support mungkin daily 4 jam. Jadi mungkin ada potensi koreksi ataupun perbalikan arah karena memang kalau perbalikan arah berarti mereka menganggap pemangkasan suku bunga itu bisa terjadi di bulan Maret gitu Ibu Kiki. Iya, siap Pak Amin. Ya, jadi nanti ini juga jam 20.15 ada data ADP ya. Jadi Oh, nanti iya. mungkin kita bisa lihat juga pergerakannya yang mungkin sebelum data FOMC ini cukup signifikan untuk produk seperti minyak juga kan ada data crude oil inventory nanti jam 11 ya. Nah, itu saya rasa juga sebelum FOMC pergerakan oil juga cukup besar nanti mungkin range ataupun volumenya. Jadi mungkin teman-teman yang lain bisa kita kasih masukan tentang area-area entry ataupun mungkin bisa kita lihat kecenderungannya ini tren jangka pendeknya seperti apa gitu ya. Pak atau saudara Winner dan saudara Modal Dikit apa kabar? Selamat malam juga. Terima kasih sudah bergabung. Ini sudah jam 19.22. Kita lanjut aja ya ke materi ya. Mungkin teman-teman yang lain sambil eh, nanti berjalan waktu bisa ikut bergabung itu it's okay nanti kita juga ada sesi tanya jawab ya untuk bisa membantu teman-teman sobat trader HSB mungkin ada yang ingin bertanya tentang peluang ini yang ada ini peluangnya seperti apa ataupun memang eh, bisa diberikan referensi untuk posisi trading yang sudah ada misalnya. Gitu. Pak Albert ada yang ingin dibuka lagi? Oke, untuk malam ini mungkin Pak Albert sebagai wakil pialang akan membuka untuk acara webinar malam ini. Terima kasih Pak Albert. Suaranya Pak Albert masih di mute kayaknya. Oh iya, jadi Oke, tadi saya sudah buka Pak Amin, jadi bisa oke, langsung saja untuk menyingkat waktu ya. siap. Oke, terima kasih Pak Albert. Oke,
teman-teman yang lain, Ibu Kiki, Saudara Winner, dan modal sedikit, modal dikit ya. Terima kasih. Ini kita akan bahas untuk efek dan strategi trading dari double data minggu ini yang ini yang paling penting aja ya. Yang mungkin masih banyak data-data penting lagi tergantung produk-produknya juga. Tetapi dua data ini yang data sangat substansial maupun sangat vital, besar sekali impactnya terhadap pergerakan, mungkin juga bisa dilihat sebagai acuan untuk awal tahun, awal kuartal, ataupun bisa juga sampai akhir tahun gitu. Jadi memang statement pertama di tahun 2024 dari pidato eh, data FOMC ataupun hasil meeting eh, Ketua Dewan Bank Sentral Amerika itu akan menjadi indikasi untuk pergerakan dolar minimal satu kuartal ke depan ataupun sampai akhir tahun. Jadi skenario FOMC dan NFP ini untuk data FOMC, The Fed diprediksi akan mempertahankan tingkat suku bunga acuannya hari ini di level 5,5% ya. Jadi memang tidak ada perubahan untuk tingkat suku bunga acuan Bank Sentral. Lalu untuk data NFP yang dirilis hari Jumat depan itu diperkirakan turun dari 216.000 menjadi 185.000. Nah, ini impact-nya juga akan, kalau dilihat dari prediksi atau ekspektasinya, itu akan melemahkan dolar kalau memang turun, apalagi lebih rendah dari 185.000. Nah, nanti mungkin kita akan jelaskan secara detail pergerakannya jika harga yang dirilis ataupun data yang dirilis itu ternyata lebih tinggi ataupun lebih rendah data aktualnya dari prediksi. Lalu em, kita fokus lagi kembali ke dua skenario ini. Tadi seperti saya sudah utarakan bahwa yang paling ditunggu oleh market ataupun pelaku pasar malam ini adalah pidato dari Ketua The Fed, Jerome Powell, yang akan menjadi faktor kunci untuk pergerakan dolar karena memang akan membahas tentang timing kapan, mungkin kalau memang ada pembahasan itu akan dovish gitu ya. Tetapi kalau tidak ada pembahasan dan lebih menegaskan kalau tingkat suku bunga akan dipertahankan lebih lama lagi, nah itu sentimennya menjadi positif terhadap dolar. Nah, kalau memang dia akan membahas wacana pemangkasan ataupun penurunan tingkat suku bunga acuannya, itu langsung dovish ataupun negatif untuk dolar. Itu yang sangat kita fokuskan malam ini ataupun menjelang dini hari nanti kalau memang dari pidato yang diutarakan oleh Powell sendiri itu juga menjelaskan tentang berapa target basis poin ataupun target pemangkasan suku bunga di tahun 2024 dari The Fed, yang awalnya memang diperkirakan ada 3 pemangkasan atau sebesar 75 basis poin ya total gitu dari rencana pemangkasan suku bunga yang diprediksi terjadi 3 kali untuk tahun ini. Di akhir tahun memang berkembang cukup eh, ini ya, cukup besar seperti efek bola salju kalau memang pemangkasan suku bunga ini bisa mencapai 7 kali gitu ya, 7 kali. Misalnya itu kurang lebih antara 150 basis poin atau 175 basis poin. Lalu berkembang lagi di awal tahun di counter oleh beberapa anggota Dewan Bank Sentral kalau mereka belum berencana untuk memangkas. Nah, itu kembali dolar terkonsolidasi ataupun koreksi menjadi menguat, yang tadinya di akhir tahun itu penutupan tahun sangat melemah mencapai level terendah selama 4 bulan untuk dolarnya. Lalu juga bunga obligasi juga setelah mencapai area puncaknya langsung turun sangat signifikan juga ya, mencapai level terendah dalam 4 bulan juga itu. Jadi memang eh, inilah statement pertama dari Jerome Powell sebagai ketua The Fed tentang bagaimana wacana eh, tingkat suku bunga ataupun rencana pemangkasan suku bunga dari Bank Sentral Amerika. Nah, jadi tadi seperti saya sudah jelaskan kalau data FOMC ini
selain ada rilis data tingkat suku bunga acuan dari hasil rapat 2 hari dari FOMC, yang diperkirakan angkanya tidak berubah dari 5,5 menjadi tetap 5,5. Aktualnya itu yang akan ditunggu. Kalau memang ada kejutan mungkin bisa dipangkas. Kalau dinaikkan itu kecil kemungkinannya gitu ya. Jadi mungkin dipangkas jadi 5,25 gitu. Itu sangat dovish ataupun sangat negatif sekali untuk dolar efeknya ya. Jadi skenario yang terjadi kalau memang yang pertama memang fokus utama tetap kembali ke pidatonya si Powell ya. Jadi memang kalau pidatonya itu dinilai hawkish ataupun positif itu akan menguatkan dolar. Nah, pidato seperti apa yang dinilai sebagai hawkish atau positif itu adalah pidato yang memberikan kepastian bahwa tingkat suku bunga itu akan dipertahankan lebih lama. Lalu juga ada kemungkinan misalnya naikin suku bunga lagi itu juga sangat hawkish ataupun menguatkan US dollar. Lalu eh, misalnya mengundur rencana pemangkasan yang diperkirakan di bulan Maret. Misalnya ada wacana si Powell ngomong kita akan memangkas di kuartal kedua atau kuartal ketiga ataupun kuartal terakhir gitu. Nah, itu sangat-sangat menguat US dollarnya karena itu eh, berlawanan dengan ekspektasi yang tadinya adanya pemangkasan itu mulai dilakukannya di bulan Maret. Nah, itu efeknya adalah kita kalau memang hawkish, itu kita akan menjual misalnya produk dolar terhadap emas atau XAU USD di mata uang, mungkin mata uang utama seperti Euro USD, juga Pound Sterling USD juga kita akan melakukan aksi jual. Lalu untuk yang terjadi juga pada indeks, khususnya indeks Dow Jones, indeks Nasdaq dan S&P itu terjadi aksi jual ya. Jadi aksi jual ini sekaligus merupakan dari aksi profit taking yang tadinya mengambil aksi beli. Misalnya kan sekarang ini eh, kita ngomong Nasdaq udah level tertinggi menyentuh level sekitar 18.000 sebentar. Sekarang di level 17.300. Kemarin itu sudah mencapai 17.700-an, hampir 800-an ya. Nah, itu terjadi aksi jual dan ini mulai diantisipasi mungkin ada koreksi ke 400-an dulu atau 300-an ini untuk Nasdaq. Nah, itu melakukan aksi jual jika komentar pidatonya Powell kita nilai itu positif. Nah, sebaliknya kalau memang pidato dari Powell itu dinilai dovish ataupun negatif, itu yang terjadi adalah pelemahan US dollar secara masif. Misalnya pidatonya em, menitik beratkan kalau mereka misalnya mau mangkas tingkat suku bunga di bulan Maret. Nah, dan mereka memaparkan juga rencana berapa tingkat suku bunga yang akan dilakukan di tahun 2024. Itu sangat melemahkan US dollar ataupun dinilai sebagai komentar yang dovish ya, negatif. Nah, efeknya adalah kita menjual dolar dan melakukan aksi beli di emas misalnya XAU USD, Euro USD, Pound Sterling USD, dan untuk indeks juga terjadi aksi beli karena memang seperti yang sudah diantisipasi penguatan di akhir tahun sampai hingga minggu ini dari indeks di Amerika itu yang mulai rally menguat, itu kita melakukan aksi eh, beli atau sekaligus mengambil aksi profit taking dari aksi jual sebelumnya karena mulai em, mengkoleksi aset-aset yang beresiko seperti emas, lalu juga indeks, itu yang akan terjadi untuk skenario pasar untuk merespon yang kita fokuskan pidatonya Jerome Powell nanti malam ya. Untuk data NFP di hari Jumat, memang terjadi ini saya belum benerin tadi harusnya 216 menjadi sebelumnya 216.000. Lalu untuk ekspektasi bulan ini adalah 185.000 ya. Jadi memang data NFP-nya itu turun dari bulan Desember yang dirilis 216.000 hingga turun ekspektasinya 185.000. Jadi kalau memang efeknya
data NFP itu ternyata lebih rendah dari 185.000, itu akan menjadi impact juga negatif untuk dolar. Sedangkan kalau di atas 185.000 itu akan terjadi impact-nya penguatan dolar karena nilainya dinilai datanya lebih tinggi dari ekspektasi. Skenario-nya juga tadi mungkin bisa saya coba ulangi lagi. Untuk NFP, jika memang datanya itu di atas di angka 185.000, itu akan terjadi penguatan dolar ataupun positif untuk dolar. Kita melakukan aksi jual untuk emas, untuk mata uangnya Euro USD, Pound Sterling USD, untuk indeks pun terjadi aksi jual ya karena eh, merespon aksi profit taking dari aksi beli sebelumnya, dan ini bisa dibilang untuk menghindari aset-aset berisiko. Jadi USD-nya yang menguat gitu ya. Lalu kalau memang angka NFP ternyata dirilis di bawah 185.000, yang terjadi adalah efeknya negatif dan itu akan melemahkan US dollar. Nah, tindakan yang bisa dilakukan oleh teman-teman bisa melakukan aksi beli untuk emas, lalu mata uang seperti Euro USD, Pound Sterling USD. Nah, untuk indeks juga terjadi aksi beli untuk membeli misalnya indeks Nasdaq, Dow Jones, dan SP 500 ya atau S&P. Itu juga dilakukan untuk bisa juga mengantisipasi aksi profit taking yang sebelumnya melakukan aksi jual dengan membeli aset-aset yang beresiko. Nah, ini mungkin untuk skenario NFP ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut untuk NFP dengan saya juga, ini saya kembali paparkan lagi. Ini ada 3 skenario untuk data NFP itu yang terkaitannya ada dengan data pertumbuhan upah atau average hourly earning gitu ya. Nah, kalau ini skenario pertama ternyata dia menambah misalnya 150.000 sampai 50.000 aja. Itu kemungkinannya efeknya negatif untuk dolar, positif untuk emas, negatif untuk Dow Jones kalau pertumbuhannya upahnya juga masih di bawah 0,5%. Jadi average hourly earning disandingkan dengan data NFP dilihat kalau memang di bawah 0,5 itu efeknya negatif untuk dolar. Nah, tetapi jika pertumbuhan upahnya itu lebih dari 0,5, itu efeknya adalah positif untuk dolar, negatif untuk emas, lalu positif untuk indeks Dow Jones gitu ya. Nah, kalau memang ternyata 0,5% itu efeknya netral, jadi tidak terlalu banyak pergerakan atau marketnya bisa dibilang sideways gitu ya. Nah, jika NFP dirilis di bawah angka 0 itu sangat negatif untuk dolar kalau memang pertumbuhan upahnya juga di bawah 0,5%. Nah, ini sangat positif untuk emas dan sangat negatif untuk Dow Jones ya. Juga ini memberikan impact yang cukup besar gitu ya. Lalu jika upahnya itu di atas 0,5%, itu efeknya adalah negatif untuk dolar, positif untuk emas, dan negatif untuk indeks Dow Jones. Sedangkan jika upah itu sama dengan 0,5%, itu efeknya hampir dikatakan semuanya netral ya, netral untuk Amerika, dolarnya, untuk emas, dan juga untuk Dow Jones. Nah, skenario ketiga ini adalah eh, jika menambah di atas 150.000 ya. Oh, sebentar. Jika menambah dari di atas 150.000 atau lebih dari 150.000. Jadi efeknya adalah positif untuk dolar, itu negatif untuk emas, dan positif untuk Dow Jones. Nah, itu kalau memang upahnya di bawah 0,5%. Sedangkan untuk upah di atas 0,5% itu impact-nya adalah sangat positif untuk dolar, sangat negatif untuk emas, dan sangat positif untuk Dow Jones. Sedangkan jika pertumbuhan upahnya sama dengan 0,5%,
itu positif untuk dolar, negatif untuk emas, dan positif untuk indeks Dow Jones. Ini 3 skenario jika data NFP disandingkan dengan data average hourly earning-nya gitu ya. Jadi memang sobat trader juga bisa melihat kombinasi ini. Jadi memang setelah rilis data itu coba ditelaah lagi, angka yang dirilis itu lebih ke mana ininya skenario-nya cocoknya gitu ya untuk US dollarnya dan untuk imbasnya ke komoditas misalnya. Nah, ada juga strategi trading dari seorang ini ya pelaku pasar di Amerika yang bernama Cory Mitchell itu. Dia itu salah satu anggota analis teknikal di Kanada yang tradingnya sudah lama, cukup lama dan mengelola situs Vantage Point Trading. Jadi dia sudah trading sejak tahun 2025 ya. Untuk si Cory Mitchell ini, lalu dia juga membuat aturan strategi trading untuk di non-farm payroll. Jadi memang pas rilis data aktual itu di 15 per menit pertama, aturan pertamanya adalah tidak melakukan apapun ya, belum trading atau gitu ya. Jadi kita ngelihat kemunculan adanya uh, mother bar ataupun candle besar yang terjadi setelah data aktual NFP itu dirilis. Lalu juga strategi yang kedua, tunggu hingga kemunculan adanya inside bar. Inside bar itu adalah candlestick yang ada di antara ataupun di dalam mother bar. Jadi dia tidak bisa ataupun belum melampaui harga tertinggi dari mother barnya untuk indikasi melakukan trading gitu. Jadi ini inside bar ini adalah kita melihat pergerakan inside bar itu akan menembus level tertinggi atau terendah. Nah, itu yang akan menjadi acuan untuk mengambil posisi trading setelah munculnya inside bar ataupun candlestick yang ada di dalam mother bar. Level high low akan menjadi acuan untuk mengambil posisi trading. Ini adalah aturan ketiganya. Jadi kalau harganya menembus harga high, kita ambil posisi beli. Untuk mengambil posisi low kalau terjadi inside bar-nya itu menembus harga low dari mother bar sebelumnya. Atau candle 15 menit pertama setelah data aktual dirilis. Nah, manajemen resikonya untuk eh, aturan strategi yang keempat itu adalah menempatkan stop loss 30 poin dari posisi entry. Misalnya dia break level high-nya ataupun break high, berarti ambil posisi buy, lalu pasang 30 poin dari harga entry. Nah, exit point-nya itu adalah 4 jam maksimal setelah entry. Jadi dilakukan misalnya nanti dirilis itu sekitar jam 8.15 gitu. Jadi mungkin keluarnya bisa di jam 12.15. Jadi kenapa harus exit? Karena posisi trading itu bisa dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari data NFP. Itu yang harus ini ya untuk diantisipasi. Nah, untuk profitnya sendiri bisa menggunakan aturan strategi yang kelima dengan memasang trailing stop atau menggeser stop loss ke level low terakhir. Jadi memang jika ada level low baru dari pergerakan selanjutnya ataupun level high baru, nah itu adalah menjadi acuan trailing stop menggeser stop loss yang tadinya 30 poin misalnya digeser jadi 10 poin, 20 poin sampai stop loss yang nggak ada malah menjadi profit misalnya 10 poin dari harga entry nah, ataupun berapa poin dari harga entry itu adalah strategi trailing stop yang bisa dimanfaatkan untuk trading ya dari teman-teman. Nah, ini saya coba memberikan sedikit gambaran. Nah, untuk candle mother bar, ini mother bar ini adalah candle yang terbentuk di 15 menit awal setelah rilis data. Ini juga bisa berlaku untuk pergerakan di suku bunga ya nanti FOMC ya. Jadi memang mungkin setelah pidatonya ataupun saat em,
si Powell mulai pidato itu akan terbentuk mother bar misalnya kayak gitu. Atau candlestick 15 menit pertama. Nah, candlestick 15 menit pertama itu akan diikuti dengan adanya candlestick berikutnya yang disebutkan atau biasa disebut sebagai inside bar. Mother bar itu selalu lebih besar daripada inside bar. Karena harga yang terbentuk 15 menit kedua itu akan bisa mengindikasikan kita akan melakukan posisi trading. Kita masuk posisi trading setelah inside bar ataupun candlestick yang kedua ini break harga tertinggi atau terendah atau harga high atau harga low-nya. Nah, inilah salah satu strategi trading yang biasa digunakan oleh pelaku pasar ataupun eh, mungkin pelaku pasar yang sudah berpengalaman ataupun mempunyai jam terbang yang tinggi, mereka selalu eh, membuat rencana trading. Jadi mereka trading itu after data, mereka akan melihat pola pergerakan inside bar ini. Oke, untuk pemaparannya saya rasa cukup. Nanti kita bisa lanjut ke sesi untuk ini ya. Mungkin tanya jawab lagi ada posisi trading ataupun kita melihat proyeksinya pergerakan dari produk-produk yang sedang ditradingkan oleh teman-teman gitu. Oke, saya coba balik lagi sekarang jam eh, 8 kurang 15 ya. Mungkin kita bisa sambil nunggu rilis data, mungkin nanti jam 8.15 data ADP, kita bisa melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, ini saya kembali lihat lagi untuk pergerakan harganya dulu ya. Oke, mungkin kita bisa lihat ya untuk em, pertanyaannya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh eh, mengetik ataupun membuka speakernya ya. Ini Bu. Oke, teman-teman, selamat malam. Bapak David Po, Ibu Doreen, Bapak Edi Sutrisno, Ibu Elisia Putri, Ibu Kiki, Bapak Maulana, Saudara Modal Dikit, Saudari Naila Safitri, Ibu Naila, Bapak Radit, dan Saudara Winner. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa ketik. Nah, Ibu Kiki bertanya ini kalau NFP merupakan data penting yang menggambarkan keadaan ekonomi di Amerika. Kenapa FOMC meeting selalu dan press conference selalu hari Kamis dini hari sebelum data NFP hari Jumat? Jadi memang untuk data FOMC itu dirilis setiap hari Rabu karena memang rapatnya itu dilakukan selama 2 hari yang dimulai dari hari Selasa ya Ibu Kiki. Lalu mereka eh, memutuskannya di hari Rabu ataupun di hari kedua dan selalu itu memang akan dilanjutkan dengan pidato dari ketua The Fed sendiri siapapun itu mungkin sekarang dengan Jerome Powell itu menjelaskan tentang keputusan suku bunga yang mereka ambil setelah hasil rapat, lalu juga data NFP setelah data FOMC. Nah, karena memang data si NFP ini salah satunya menjadi kontributor untuk pengambilan keputusan untuk suku bunga, tetapi untuk bulan berikutnya. Jadi memang setelah FOMC itu mereview dari data yang sebelumnya, sedangkan NFP yang akan dirilis setelah data FOMC ataupun pidato Ketua The Fed itu adalah data untuk bulan berikutnya. Nah, nanti itu yang bisa dipertimbangkan menjadi kontributor keputusan tingkat suku bunga dari The Fed. Selain data inflasi dan data-data lainnya. Begitu ya Ibu Kiki untuk jawaban pertanyaan Ibu. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Bapak Radit ya. Analisa Pak untuk gold.
Oke, kita lihat chartnya ya Pak ya. Untuk gold ini memang kecenderungannya saat ini masih bullish ya Pak. Sangat-sangat bullish. Itu kalau kita lihat ini pergerakan di H1 ini juga pergerakannya kalau kita lihat dari polanya juga atau supportnya terus naik. Kita melihat ada higher high itu jadi eh, ada new high juga. Terus ada pola seperti bullish dan kalau dilihat dari moving average-nya juga masih naik gitu ya di 1 jam. Lalu di 4 jam juga ada potensi cukup besar untuk naik karena memang sudah naik di atas level resisten sebelumnya. Nah, itu level resisten sebelumnya adalah di 2029 atau 2029. Nah, itu targetnya setelah tadi malam itu mencapai harga 2048, kemungkinan kalau memang rally itu bisa aja dia akan testing area 56 sama area 72 ya Pak ya gitu. Mungkin di atas 56 ada area 61 juga bisa jadi target rally penguatan untuk emas hari ini. Kalaupun dia turun itu dia harus turun stabil di bawah 29. Nah, targetnya itu adalah untuk turun di area ke 2021 mungkin kalaupun terendah lagi kalau dia mau sangat bearish itu dia harus closing di bawah 2012 hari ini ataupun malam ini gitu ya. Dan kecenderungannya di 4 jam juga harus stabil turun di bawah itu. Kalau yang kita lihat sekarang kan kestabilannya malah naik di atas resisten sebelumnya. Jadi strong support yang ada untuk emas hari ini ya. Jadi memang kecenderungannya sih untuk sebelum rilis data mungkin nanti jam 8.15 ada ADP ya. Itu masih cenderung untuk bullish gitu ya untuk emasnya Pak. Begitu Pak Radit. Sama-sama Ibu, terima kasih. Apakah sudah cukup Pak Adit penjelasan untuk emasnya? Kalau titik entry-nya sih mungkin kalau sebelum ataupun kita ngelihat data ADP dulu ya, misalnya kalau data ADP-nya ternyata naik lebih tinggi dari 165.000 itu kan bagus untuk US dollar. Nah, itu emasnya mungkin turun, dia akan testing support terdekat dulu di 35 sama di area 32 atau 33 ya. Ini di sini. Nah, lalu ada support yang paling kuat adalah di 29. Nah, saya rasa juga kalau pergerakannya turun, itu kalau memang mantul ataupun candlenya reject itu atau rejection ada rejection berarti memang kecenderungannya masih masih bullish gitu ya karena memang di H1 sendiri area 29 itu sangat-sangat krusial. Di 4 jam juga harga 2029 itu adalah support yang sangat-sangat krusial untuk hari ini menjadikan indikasi juga untuk respon pasar terhadap FOMC gitu ya. Ini kan responnya ternyata jelek untuk dolar. Jadi memang sekarang itu potensinya masih up untuk emasnya. Sama-sama Bapak Radit, terima kasih. Ibu Kiki nanya lagi nih, Pak Amin, apakah hasil FOMC atau pernyataan Powell Kamis dini hari bisa menjadi patokan pembentuk tren baru? Bisa Ibu, betul. Jadi hasil FOMC dan pernyataan Powell itu kan impact-nya lebih jangka panjang ya. Mungkin dengan wacana suku bunga hingga akhir tahun 2024 itu bisa saja membuat ini tren baru. Jika sekarang trennya misalnya emas ini kan lagi bullish gitu ya. Ternyata si Powell pidatonya bilang, oh tidak ada pemangkasan suku bunga di bulan Maret dan kita undur misalnya rencana pemangkasannya sampai waktu yang tidak ditentukan atau sampai kuartal kedua atau sampai keempat. Nah itu akan membentuk tren baru menjadi bearish untuk emas misalnya kayak gitu Bu. Itu sangat-sangat mungkin ya untuk bisa terjadi kalau memang pidatonya penekanannya sangat jelas untuk rencana suku bunganya Amerika itu yang fokusnya itu adalah tentang pemangkasan gitu. Begitu Ibu Kiki. Bisa saja sih Bu dengan membentuk tren baru. Gimana dengan hasil CPI yang Januari? Hasil CPI kemarin juga kan turun ya Bu ya, yang hari Jumat lalu. Itu menjadi mengindikasikan kalau
targetnya The Fed itu untuk menurunkan tingkat inflasi berhasil dan mereka sudah melihat kalau sudah mencapai hasil yang cukup memuaskan, mereka bisa mulai siklus pemangkasan tingkat suku bunga yang terlalu tinggi dan tingkat suku bunga yang tinggi juga kan itu tidak baik untuk perekonomian. Seandainya ada pemangkasan itu efeknya sangat-sangat positif untuk ekonomi. Itu yang diharapkan oleh para pelaku pasar sih. Kurang lebih ya seperti itu ya Bu ya. Jadi data CPI yang kemarin ada ada sangat besar juga pengaruhnya untuk karena data PCI itu yang hari Jumat kemarin dirilis itu menjadi kontributor utama yang diambil untuk patokan data inflasinya Amerika untuk keputusan tingkat suku bunga malam ini. Begitu Ibu Kiki. Sama-sama Ibu Kiki. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya untuk produk-produk tertentu mungkin pergerakan ataupun harga, misalnya lagi ada posisi, mungkin saya bisa membantu memberikan saran ataupun pandangan terhadap pergerakan harganya. Untuk saudara modal dikit, ini kalau emas, kalau Bapak sendiri menyimpulkan naik atau turun untuk news ini, memprediksinya dari Bapak sendiri. Kalau dari prediksi saya sendiri sih Pak ya, itu memang hari ini juga di daily strategi saya melihat potensinya penurunannya terbatas, naiknya yang tidak terbatas gitu Pak. Jadi kalau menurut saya kesimpulan dari analisa teknikal saya itu cenderung bullish emas ya Pak. Mungkin testing area 72, di atas 72 area tertinggi adalah targetnya 2117 soalnya Pak gitu. Untuk bawahnya mungkin yang paling krusial adalah titik kemarin yang sudah tercapai ya di 2006. Itu adalah titik entry untuk penganut eh, para teknikalis yang senang sekali dengan price action. Karena harga 2006 itu untuk emas misalnya, itu adalah harga konsolidasi 70% dari kenaikan dari 1970-an ke 1000 atau 2088 harga tertinggi. Nah, itu range itu merupakan tingkat entry 70% posisi beli. Jadi jangka panjang pemain besar sebenarnya sudah entry sejak eh, area 2006, Pak, kalau menurut saya. Itu adalah entry untuk ambil posisi beli jangka menengah yang targetnya adalah di atas level 2100 dan kemungkinan akan di TP di atas 2200 gitu. Jadi memang dari banyak ekonom ataupun pelaku pasar memang memprediksi emas kan naik nih ke 2200-an. Nah, itu adalah titik entry-nya di tahun ini atau awal tahun ini dalam 2 minggu terakhir harga terendah emas adalah di 2006. Begitu Pak, atau saudara modal dikit menurut saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Kita banyak bahas emas nih dari Pak eh, Pak Radit dan saudara modal dikit. Menurut Bapak nih sebelum terjadinya kenaikan akan turun terlebih dahulu lalu naik nggak Pak? Itu penurunannya terbatasnya kalau menurut saya sih bisa aja turun Pak ya. Karena kan tadi kan kita bilang mungkin antisipasi turun itu sekitar di 29 sampai 21. Jadi itu mungkin area-area ideal ya. Kalaupun mereka turun ke 2011 gitu ya. Asal nggak break 2006 itu masih sangat bullish sih untuk emas menurut saya. Jadi memang kalau khususnya malam ini kemungkinan turunnya itu agak terbatas di area 29 sampai 21 aja. Menurut saya sih seperti itu, Pak. Memang bisa aja turun dulu, tetapi itu sudah diantisipasi kemarin setelah menyentuh 48 dia turun ke area terendah ya ini di eh, 28 kemarin gitu. Jadi memang itu sudah terjadi dan kalaupun mau terjadi lagi pola yang sudah terbentuk ini misalnya dari pola bullishnya ini bisa jadi agak-agak eh, ngaco ataupun misalnya gagal gitu ya formasinya gitu ya. Jadi marketnya lebih cenderung ke sideway lagi kan. Kita ingin melihat adanya pergerakan dari keluar dari area sideway-nya ya. Misalnya di 2040 sampai 2020. Karena selama 2 mingguan ini area-area itulah area sideway-nya. Misalnya
Misalnya area besarnya adalah 2011 atau 10 sampai 2050 misalnya kayak gitu. Begitu saudara modal dikit. Menurut saya sih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya ya. Oke, saudara Winner juga mau tanya nih. Mau tanya, Pak, saya baru join hari ini dan baru deposit $50. Apakah sudah bisa trading gold? Untuk trading gold, Bapak saudara atau Winner, eh, ini belum bisa ya maaf ya, karena memang $50 itu adalah akun spesial. Jadi memang akun yang dikhususkan untuk sobat trader yang mau belajar dulu nih. Nah, untuk emas itu karena fluktuasinya sangat besar, itu jaminannya juga lebih besar dari $50. Yang pertama itu tidak bisa. Yang kedua adalah minimum depositnya untuk bisa trading gold adalah di $200, saudara winner. Gitu. Jadi untuk $50 tidak disarankan trading di emas juga gitu karena memang selain marginnya tidak cukup, pergerakannya sangat besar dan itu resikonya jadi besar walaupun peluang profitnya juga sangat besar gitu ya. Tetapi eh, ketahanan modalnya atau dana yang dijaminkannya itu terlalu sedikit gitu, Pak. Jadi belum bisa ya jawabannya, Pak. Kalau di oil, apakah terpengaruh oleh FOMC? Oil sendiri menurut saya sih kalau FOMC nggak terlalu besar ya impact-nya ya. Tetapi kalau kita melihat karena oil itu juga disandingkan dolar, untuk jangka pendek sampai menengah itu besar impact-nya. Tetapi kan kita ngelihat lagi gejolak geopolitik di Laut Merah ya. Itu yang menjadi salah satu topik yang selalu dibahas dalam 2 minggu terakhir ini. Itu juga memberikan impact yang cukup besar pengaruhnya terhadap penguatan harga minyak gitu ya selama 2 minggu terakhir ini dan bertahan terus di atas 70. Itu yang harusnya tadinya minyak bisa turun ke 64, 61, ini tertahan itu karena memang ada konflik geopolitikal dan itu impact-nya agak panjang gitu. Nah, kalau FOMC ini juga impact-nya panjang dan itu cenderung bisa lebih berpengaruh lagi terhadap oil. Kalau begitu $50 tidak bisa dibuat trading. Bisa Pak Winner. Jadi atau saudara Winner. Nah, saudara Winner disarankan untuk trading di forex saja. Khususnya misalnya di produk New Zealand USD ataupun produk Euro USD itu bisa Pak. Untuk forex dulu ya Pak ya. Nanti kalau memang dananya sudah banyak, terkumpul banyak. Nah, Bapak misalnya udah terkumpul $200 dari 50. Nah, Bapak boleh beralih ke emas gitu ya. Mungkin seperti itu sih rencana awal kalau Bapak memang mau trading dengan dana awal yang 50. Karena dana awal yang 50 itu dengan Bapak mengaktifasi akun real juga akan mendapat modal tambahan ya menjadi $60 gitu ya. Karena diberikan modal margin tambahan selama sebulan sebesar $10 yang bisa digunakan sebagai tahanan ataupun bisa juga kalau memang capai lot targetnya itu $10 bisa berhak untuk di withdraw. Begitu saudara Winner. Untuk oil tadi juga saya sudah bahas Pak Riki, apakah sudah cukup Pak? Nanti malam juga ada data crude oil inventory ya Pak. Jadi itu datanya lebih besar eh, impact-nya duluan ke crude oil inventory. Jadi mungkin sampai jam 1 itu eh, merespon rilis data crude oil inventory-nya dulu ya Pak. Dan data tadi malam yang API crude oil juga cukup positif ya sebenarnya. Jadi sempat naik gitu ya. Kalau eh, mungkin Bapak Riki bisa memperhatikan level support di 7660, 7550, lalu yang di terendahnya potensi hari ini adalah di 7450 sampai 7420 ya Pak. Mungkin di area sana level ideal untuk ambil posisi beli di oil. Sedangkan target naiknya mungkin di atas 7820 ada 7960 sampai 8015 ya untuk oil Pak. Jadi itu mungkin Bapak bisa perhatikan untuk oilnya nanti kalaupun turun ya peluangnya mungkin di 7450-an sampai 7420 aja gitu ya. Karena ini sudah
mulai mencoba break supportnya ya untuk oil ya di 7680. Kalau memang H4-nya juga di break supportnya di area 7490, dan di daily juga ada strong support di 7660. Itu akan menjadi yang sangat besar impact-nya. Kalau saya juga sendiri dari pandangan teknikal saya sih memang akan testing area 74 ya untuk oilnya ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Bapak Anugrah Akbar ini kita sedang membahas US oil ya Pak ya. Jadi memang US oil ini akan merespon data crude oil inventory yang nanti akan dirilis nanti malam itu, sebelum data FOMC jam 11 itu ada data crude oil inventory. Nanti Bapak perhatikan itu data yang akan dirilis fundamentalnya itu fokusnya. Nah, untuk pergerakan harga ini cenderungnya menurut saya ini bisa turun dulu testing area 74 gitu ya. Mungkin area 7600 juga jadi support pertama. Lalu ada area 7560 atau sekitaran 7540. Target terendahnya untuk US oil mungkin ada di kisaran 7450 sampai 7420. Nah, mungkin untuk ambil posisi beli lebih nyaman di sana karena stop loss-nya lebih kecil, target profitnya lebih tinggi gitu. Jadi karena memang potensi untuk naik testing 7660 sampai 78 dan 79 masih terbuka lebar dengan adanya konflik yang cukup lama dan meluas di Laut Merah ya, gitu. Gitu Pak Anugrah Akbar. Saudara modal dikit, kasih sinyal dikit Pak kalau Bapak nantinya mau entry di bagian emas. Oh, baik. Kalau saya sih sinyalnya udah saya buat hari ini untuk di aplikasi itu ya, untuk daily strategi. Mungkin kalau mau beli itu sebelum data rilis ya, nanti jam 20.15 kan ada data ADP ya. Nah, mungkin saya mengincar area-area 32 atau 29 sampai area 27, 25 untuk ambil posisi beli ya. Gitu ya Pak, saudara modal dikit ya. Mungkin sih saya mengincarnya ambil posisi beli ya. Lalu target TP saya itu kemungkinan area 4, antara 47, 49. Kalau dia naik terus di atas 49, saya akan geser target TP-nya bisa ke 2056 gitu. Misalnya kayak gitu sih. Kalau dari eh, rencana trading saya hari ini sih kurang lebih seperti itu, Pak, modal dikit. Iya, sekarang gold turun tapi sudah mulai ini Pak, sudah mulai keluar sinyal oversold ya. Jadi penurunannya diperkirakan udah mulai terbatas di area 3450-an sampai area 32-an lah. Coba kita lihat sampai 29 deh misalnya. Walaupun turun. Gitu Pak Radit. Memang sudah diprediksi memang harus turun dulu koreksi ya Pak ya. Itu karena memang harganya kan ada formasi overbought tadi ya di H1. Nah, ini udah keluar sinyal oversold. Nah, ini sebuah sinyal entry untuk beli ya. Nah, tinggal mencari harga paling ideal misalnya mau di 32, 34 untuk belinya, kurang lebih seperti itu Pak Raden. Dan Pak modal dikit. Ya, mungkin teman-teman yang lain mau bertanya tentang produk yang lain, forex ataupun indeks, bisa diketik di kolom atau buka speakernya juga nggak apa-apa untuk langsung bertanya. Mungkin Bapak Edi, Bapak David, ataupun eh, teman-teman yang lain, Ibu Naila, Ibu Elisha Putri, Bapak Riki, Bapak Maulana. Selamat malam juga Bapak Novianto yang baru bergabung. Apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu. Lagi masih di Belitung ini Pak. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, untuk Bapak Novianto nih biasanya ngebahas tentang yen ya. Tadi juga bertanya tentang euro ya Pak. Nah, ini mungkin kita sedikit bahas tentang euro ya. Euro ini juga kelihatannya naiknya ini ada cenderung untuk potensi turun. Kalau euro sih
akan respon data ADP dulu ya, lalu baru data si FOMC ya Pak ya. Jadi kemungkinannya kalau sekarang naiknya udah mulai terbatas ataupun kalaupun naik tertinggi kemungkinan di kisaran 850-an ya. Nah, tetapi untuk entry buy-nya ini paling ideal sih di area 1.0800 sampai 1.770-an ya untuk entry buy-nya gitu ya. Nah, kalau ngelihat dari titik jenuhnya di daily sendiri, untuk euro itu sudah keluar oversold di chart daily. Jadi memang ini mungkin bisa dimanfaatkan sebagai momentum pelaku pasar untuk melakukan aksi beli misalnya di euro gitu ya. Nah, kalau untuk yen-nya Pak, ini yen-nya kemungkinan sih saya melihat ada potensi dia untuk koreksi ke area 46 lagi ya. Ataupun penguatan yen itu untuk turun ke 14690, lalu juga ada 146 di sini strong support di daily 14610 ya. Lalu 4690, 4650 itu jadi area target. Nah, yang berbahaya adalah kalau memang FOMC membentuk sebuah pelemahan dolar. Nah, itu kemungkinan yennya juga mulai bergerak turun di bawah 146. Nah, target itu sangat jauh untuk yen turun ke 141 dan ke area 137 ini untuk yen target turunnya gitu. Oke, Ibu Kiki, kalau Aussie ya Bu ya, sampai mana atasnya dan bawahnya. Baik, kita coba lihat chartnya ya Bu untuk Aussie. Oke, kita coba bahas dari H1-nya dulu ya Bu. H1-nya itu kecenderungannya itu masih memang bearish ya Bu ya. Tetapi memang ini kan saya sudah bahas juga nih kalau kita ngelihat ke daily dia sudah kebentuk oversold-nya ya Bu ya. Jadi memang Aussie sendiri kalaupun turun kemungkinan area 64 itu adalah area paling ideal untuk ambil posisi beli gitu. Jadi mungkin di area 6495 lalu terendahnya adalah di 6415 Ibu Kiki. Jadi memang kalau saya lihat ini daily-nya itu masih bullish dan ada keluar candle yang oversold ini satu di daily terakhir ini. Nah, ini bisa aja menjadi candle rejection kalau closingnya ternyata naik gitu ya. Jadi turunnya udah karena pembukaannya kan di atas resisten daily kan. Di resisten daily hari ini adalah di 6586 ya. Jadi itu ada potensi bullish untuk si Aussie dan Ibu mungkin strateginya adalah ambil posisi beli atau menyusun beli ya harga beli dengan target TP misalnya di area 6737 atau di area 6870 gitu ya. Dan mungkin masih juga bisa naik di area 68 sampai area tertingginya adalah targetnya di tahun ini di awal tahun adalah 0.7250-an gitu ya Bu. Ini adalah momen untuk entry beli kalau untuk malam ini sih saya ngelihat ataupun memang momentumnya kan menunggu pidatonya si Powell ya. Tapi memang secara teknikal kita sudah juga mewaspadai ini adalah titik jenuh untuk jualnya. Jadi banyak pelaku pasar yang sudah mulai mengumpulkan atau mengkoleksi posisi long ataupun posisi buy gitu ya. Kurang lebih seperti itu Ibu Kiki. Turunnya terbatas, kalaupun turun memang ke area 62 itu juga masih ada sih, tapi kecil kemungkinannya menurut saya ya. Walaupun memang tren jangka panjangnya big picture-nya memang masih bearish, tetapi kalau kita ngelihat pemangkasan suku bunganya si The Fed itu kemungkinan sih akan memberikan impact pelemahan dolar. Jadi Aussie-nya akan menguat dan sudah kalau memang sudah mulai stabil di atas area 6615 itu sudah sangat bullish lagi untuk Aussie. Lalu juga di atas resisten 6615 di 4 jam juga udah menjadi indikasi Aussie-nya akan sangat bullish gitu. Gitu Ibu Kiki. Sama-sama, terima kasih Ibu Kiki. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya
untuk misalnya produk yang sedang ditradingkan. Bapak Novianto, apa sudah cukup Pak penjelasan untuk euronya Pak? Ibu Naila, lalu mungkin Bapak David, Ibu Alicia Putri yang belum bertanya nih, Bapak Edi Sutrisno dan Bapak David Po, mungkin ada yang ingin bertanya nih. Boleh silakan. 2 menit lagi setelah rilis data mungkin kita bisa akan, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup untuk sesi ini ya, webinar malam ini. Iya, untuk euro tadi kita sudah bahas nih Pak Novianto. Nah, euro ini kecenderungannya sih memang kalau trennya sih lagi bearish Pak sekarang Pak. Cuman memang kita juga patut mewaspadai adanya sinyal-sinyal oversold sampai di chart daily ini. Nah, kebetulan dia sudah mulai naik lagi nih di 1.0840-an. Nah, itu adalah sinyal untuk bullishnya ke euro. Jadi memang momentumnya mirip dengan Aussie tadi. Ini adalah momentum untuk beli, bersiap untuk melakukan aksi beli mungkin di kisaran harga misalnya di 700-an gitu ya. Entah itu 765, 730-an sampai memang potensi terendahnya untuk euro turun ke 626. Tetapi kan euro itu kemarin hmm, suku bunganya dipertahankan ya dan mereka belum mau memangkas suku bunga. Jadi memang tekanannya cukup bearish. Tetapi kalau memang FOMC juga dovish, sangat dovish untuk dolar, kemungkinannya euronya akan naik. Menurut saya seperti itu. Bisa aja testing lagi ke di atas level 1.1 ya, 1.180-an, 1.1200-an gitu Pak. Jadi ini momentum untuk beli Pak, minggu-minggu ini untuk euro sih kalau menurut saya. Begitu Pak Novianto. Oke Pak, mungkin kita bisa cek ini ya untuk data yang akan dirilis ini, data ADP-nya. Sebentar, coba kita lihat. Oh, data ADP-nya jelek ya. Ini yang dirilis adalah 107.000 dari data ekspektasi 145. Jadi kalau kita lihat ini kembali lagi ke impact-nya pergerakan harga untuk emas malah balik naik ya, udah mulai naik lagi. Untuk euro, pound sterling juga kemungkinan masih cukup stabil untuk naik ya. Jadi memang impact dari data NFP yang jelek itu melemahkan dolar itu. FOMC jam 2 Pak, nanti malam Pak Novianto. Tetapi yang paling penting nanti pidatonya ya Pak. Nonton ataupun mendengar ataupun lebih baik sih kalau saya sih lebih suka nonton dia ngomong-ngomong apa dengerin. Nah, kalau memang nyangkut-nyangkut tentang pemangkasan, nah itu berarti dovish. Kalau dia nunda pemangkasan berarti hawkish buat si dolarnya. Gitu, Pak. Oke, teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mau bertanya untuk produk-produk yang lain? Udah boleh entry nih, Pak. Kalau entry-nya sih, Bapak entry di emas ya, misalnya ya. Kalau setelah data ini kan kita lihat yang 15 menit ya, yang pergerakannya. Nah, ini kan dia lagi ngebentuk mother bar nih, Pak. Dia membalas eh, rejection yang sebelumnya. Harusnya sih boleh buy, Pak. Nah, targetnya kalau jangan jauh-jauh, mungkin TP-nya di kisaran 42 sampai 48 atau 49 ya, Pak ya. Kalau Bapak mau entry lagi harga yang rendah, itu kemungkinannya tetap aja di harga 34 atau 32 sih saran saya sih seperti itu. Bapak David tuh entry pound sterlingnya ya Pak ya. Ini pound sterling juga kalau menurut saya juga udah mulai bullish ya. Entry-nya idealnya sih di kisaran ini Pak. Harga sekarang nih mungkin kalau turun-turun juga di 2680-an ya Pak ya. Kalau mau target profitnya mungkin Bapak bisa ambil TP-nya di 2725 mungkin atau 2740-an ya. Gitu Pak David Po. Oke, apakah ada pertanyaan lain mungkin teman-teman?
Untuk pound sterling sendiri kemungkinan naiknya juga masih ada area 2760-an ya Pak. Di atasnya juga 2835 juga jadi target rally penguatan pound sterling ya Pak ya. Idealnya sih entry-nya kalau pound sterling sih kalau menurut data FOMC itu terendahnya mungkin area 2630 sampai 2580-an ya Pak Davidco ya. Sama-sama Bapak. Ini kan di 4 jamnya udah mulai terbatas nih ada area overbought. Jadi naiknya juga mungkin terbatas nih sekarang. Mungkin masih mengantisipasi datanya si FOMC ya. Ini ada cenderung di belum konfirmasi sih. Ada cenderung untuk dorongan turun. Tetapi memang seperti ini kalau memang pergerakannya setelah FOMC bisa saja berbalik arah sih. Gitu. Kalau saya ngelihatnya masih potensinya turun untuk dibeli ya Bapak Davidpo ya. Untuk pound sterlingnya ya atau GBP USD-nya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin saya akan kembalikan lagi ke rekan saya Bapak Albert. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Albert mengenai promosi ataupun produk-produk knowledge yang lainnya. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dalam webinar HSB kali ini. Ya, kami berharap Bapak Ibu semua bisa mendapatkan wawasan yang berharga dari Bapak Amin mengenai peluang profit terkait dengan rilis data FOMC dan non-farm payroll ya. Semoga Bapak apa yang telah Bapak Ibu pelajari hari ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan trading ya. Dan jangan lupa jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin mendiskusikan lebih lanjut dengan Bapak Amin, jangan ragu untuk berdiskusi di grup Telegram resmi HSB yaitu Traber. Jadi mungkin nanti bisa sambil dipantau karena rilis FOMC ini kan masih subuh dini hari ya. Jadi besok pagi juga kita bisa lanjut untuk mendapatkan update di grup Traber tersebut. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Amin atas wawasan yang berharga dan terima Sama-sama kasih Bapak Albert, terima kasih semua ya rekan-rekan, sobat trader, Bapak David Po, Ibu Alicia Putri, tadi ada Ibu Doren, ada Ibu Kiki, ada Bapak Edi Sutrisno. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di eh, webinar acara berikut-berikutnya. mendatang. Setiap minggunya ada, bisa berpartisipasi kembali dan mungkin mudah-mudahan teman-teman juga selalu sehat, selalu mendapatkan profit, keberkahan dari trading di HSB ya. Terima kasih, Amin. selamat Ya. malam semuanya. Ya, semoga sukses semuanya dalam trading dan tetap terhubung dengan kami untuk informasi pasar terkini ya. Salam trading dan semoga Jangan lupa penuh jaga keberuntungan. manajemen risikonya ya. Karena kan ini data besar nih. Nah, jadi kalau memang trading dananya sedang kurang itu bisa di top up dulu sebelum jam 10 gitu ya Pak Albert ya. Supaya Betul, menjaga ekuitas teman-teman. Walaupun belum bisa di top up, mungkin di lock dulu gitu ya sampai datanya keluar dan bisa ada pergerakan yang lebih stabil. betul. Jadi hati-hati ini FOMC memang ada ayunan ke atas bawah yang kuat, jangan sampai ketiduran, tidak masang SL atau mending di clear posisi aja kalau mau ditinggal tidur mungkin pamin ya. Iya betul betul. Tinggal tidur jam 2 tetap bangun. Iya. Oke. Oke, baik. Mungkin Oke, nanti terima bisa kasih kita semuanya. lanjutkan lagi di grup Traber ya. Baik, terima Baik, kasih semuanya. terima kasih. Selamat malam semuanya.